Selamat sore, kita mau mulai ibadah kita. Dimanapun teman-teman berada, kita mau bersama-sama, kita memuji Tuhan. Kita mau memberikan suara kita yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan semuanya untuk Tuhan pada sore hari ini. Sebelum itu kita mau berdoa bersama. Kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak buat waktu yang Bapak berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur kami masih boleh ada, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Bila kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Bila hati kami penuh dengan pujian-pujian Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah mulut kami menyembah-Mu, biarlah mulut kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu dinyatakan bagi setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya ada berkat di dalam setiap ibadah kami. Kami percaya ada berkat bagi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami buat setiap kami mungkin saat ini kami mengalami satu masalah, satu pergumulan, satu api yang sedang kami alami. Tapi kami percaya kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengajari setiap kami untuk melangkah. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya.
dimanapun kami berada. Kami mau memuji Engkau dengan sekuat tenaga kami Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita mau sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Amin. Haleluya. Karena Engkau Raja yang hebat Tuhan. Haleluya. Angkatlah tinggi pujinya dan sorakanlah kemuliaan-Nya. Belenggu lagi kalahkan untuk menolak kalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Belenggu lagi kalahkan untuk memohon kalahkan, lagi kalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Raja yang hebat, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita karena kita percaya Tuhan Yesus kita pilihan kita yang terbaik. Amin. Amin.
Kau beri kesempatan, kasih mengubahkan cintaku, aku semua dosaku. Maka kau adalah setia dan adil, kau akan mengampuni dan sucikan segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan cintaku, akui semua dosaku. Maka kau adalah setia dan adil, kau mengampuni dan sucikan segala yang jahat. Sorakan kamu lagi, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi,
berharap kepadamu Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau berserah kepada Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau, karena Engkaulah satu-satunya dalam setiap kami Tuhan. Kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau tenang bersama-Mu Tuhan. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat hamba gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Biarlah hati kami tenang sama dengan Engkau Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami
maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami mau tenang bersamamu, kami mau tenang bersamamu. Haleluya, haleluya, Terima kasih Bapa. Biarlah setiap hati kami tenang, setiap perasaan kami tenang Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melewati api, ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Amin. Kami tidak akan hangus terbakar Tuhan, tapi ada penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Mari Roh Kudus, berikan kami pengertian, berikan kami pengertian untuk hal yang akan di depan kami Tuhan. Biarlah ada penyertaan-Mu, biarlah ada bimbingan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Buka setiap hati kami Tuhan, koreksi setiap hati kami. Apa yang kurang benar, apa yang tidak baik, Tuhan yang boleh sucikan, Tuhan yang membuatnya benar di hadapan-Mu, membuat indah di hadapan-Mu Bapa. Bila Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu atau sharing Tuhan, biar ada kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap hidup kami. Biarlah apa yang ditaburkan boleh tidak sia-sia Tuhan, boleh bertumbuh Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu dengan judul Faith. Faith kalau boleh diartikan ialah iman atau percaya atau yakin. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ajak teman-teman untuk membuka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai 34, dan saya akan membacakannya untuk teman-teman. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Lalu kita tahu bahwa Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah yang menjamah jubahnya? Dan murid-muridnya berkata, di tempat ini berdiri saksi-saksikan Tuhan, jadi kita tidak tahu siapa. Dan di ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut
dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanku telah menyelamatkan engkau. Maka pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Satu cerita yang bagus, dan saya ingin membagikan beberapa poin dalam kaitannya dengan iman. Yang pertama ialah iman itulah yang menyelamatkan. Wanita ini, wanita yang sakit sudah 12 tahun, ia adalah orang yang beriman. Dari mana kita tahu? Dari ayat 28. Ia percaya dengan penuh, asalkan dia menjamah jubahnya, maka ia akan sembuh. Tidak semua orang memiliki kepercayaan yang begitu tinggi seperti yang dimiliki oleh wanita tersebut. Karena kita tahu banyak juga terjadi meskipun sudah didoakan, bahkan mungkin sudah ditumbang tangan, tapi tetap tidak sembuh. Karena apa? Karena ia tidak percaya. Dan perlu digarisbawahi bahwa kuncinya ialah percaya. Karena percaya, maka akan beroleh selamat. Karena percaya, maka akan beroleh kesembuhan. Seperti yang ayat 34 tadi katakan. Karena imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Iman itulah yang menyelamatkan. Lalu poin kedua ialah dari mana si wanita itu memiliki iman yang begitu besar. Tadi di ayat 27 dikatakan, ia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah yang kita dengar? Belakangan ini kita sering mendengar hal-hal atau berita-berita yang membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita gelisah. Karena dengan adanya COVID-19, kita beberapa waktu yang lalu mendengar bahwa banyak perusahaan, banyak pabrik yang ditutup, sehingga terjadi PHK besar-besaran, dan akibatnya banyak orang menjadi depresi, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak rencana-rencana mereka yang gagal, banyak juga usaha-usaha mereka yang jadi tertunda. Dan atau bahkan mungkin bukan hanya mendengar, tapi kita pun juga turut merasakan, ya. Nah, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu bisa membuat iman kita menjadi lemah, bahkan hilang. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang ngakunya beriman, tapi masih saja meragukan, masih saja takut, masih saja cemas, gitu ya. Terutama ketika mereka dihadapkan pada hal-hal yang tidak mengenakan, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Misalnya sakit yang tidak kunjung sembuh, padahal sudah berobat ke sana ke sini, ya kan? Mulai dari obat yang paling murah sampai yang paling mahal. Mulai dokter yang biasa aja sampai dokter yang spesialis, tapi tidak kunjung sembuh juga. Atau mungkin ketika kita dihadapkan pada satu masalah, mungkin itu permasalahan ekonomi, pekerjaan, ataupun masalah keluarga yang datangnya silih berganti. Atau bahkan bukan silih berganti, tapi datangnya itu bareng-bareng, ya. Dan kita ketika dihadapkan pada kondisi yang seperti ini, terkadang membuat orang mulai meragukan kasih Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, bahkan meragukan keberadaan Tuhan. Seringkali banyak orang berpikir, benar gak sih Tuhan itu ada? Benar gak sih Tuhan itu sayang? Ya, benar gak sih Tuhan itu maha kuasa? Orang-orang mulai hilang kepercayaan, bahkan berpaling pada Allah yang lain. Nah, inilah yang tidak Tuhan inginkan. Tuhan menghendaki kita, umat ciptaannya, memiliki iman yang kokoh, iman yang tidak mudah luntur, ya. Iman yang ketika kita menghadapi badai tidak tergoncangkan. Ketika badai itu datang, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi goncang, gitu ya. Tapi Tuhan pengen kita itu punya iman yang
hari semakin tumbuh dan menjadi kokoh. Nah, gimana caranya supaya iman kita itu bertumbuh, supaya kita memiliki iman yang kokoh? Kita mau buka Alkitab kita sekali lagi dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Ayat yang sudah tidak asing lagi. Roma 10 ayat 17. Saya akan bacakan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Seperti yang dilakukan wanita itu tadi, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Ingat, apa yang kita dengar, apa yang kita dengar itulah yang akan mempengaruhi pola pikir kita. Jadi, untuk bisa memiliki iman yang kokoh, banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan. Bisa melalui khotbah-khotbah baik secara langsung ataupun mungkin secara online. Kita bisa juga lihat dari YouTube ataupun mungkin dengar dari radio ataupun ada juga broadcast dari WA ataupun media sosial lain dan masih banyak lagi. Nah, dari mendengar khotbah-khotbah tersebut, dari mendengar kesaksian-kesaksian tersebut, kita mendengar sehingga saat kita dalam kondisi yang lemah, kita jadi dikuatkan, kita jadi dihiburkan, kita jadi mendapat kelegaan, ya. Kita jadi diteguhkan juga. Bahkan mungkin saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik, saat kita mendengar kesaksian-kesaksian, kita jadi diingatkan kembali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat kita mendengar hal-hal yang baik, kita mendengar tentang firman Tuhan, jangan lupa kita juga harus memperkatakannya. Mungkin setiap kita bangun tidur, ataupun mungkin kita saat dalam perjalanan, ataupun kita sedang melakukan aktivitas apa, kita juga harus memperkatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menyediakan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Atau mungkin kita berkata, Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan melindungi kita. Kita juga bisa katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dan karena kita mendengar setiap hari, karena kita memperkatakannya juga, itu bisa membuat iman kita boleh terbangun, gitu ya. Hari demi hari boleh tumbuh dan bisa menjadi kokoh. Dan pada kesimpulannya adalah percaya kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Keselamatan bisa berupa kesembuhan, atau juga ketenangan, atau juga rasa aman. Lalu yang kedua, milikilah iman yang kokoh seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Iman yang tidak mudah goncang ketika badai menerpa, tapi iman yang membuat kita semakin kuat dan menjadikan kita pemenang atas badai kehidupan kita. Lalu yang ketiga, banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan dan perkatakan. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman, ayo kita punya kebiasaan baru, ayo kita ubah pola hidup kita banyak-banyak mendengar firman Tuhan, dan kita juga banyak memperkatakan firman Tuhan, sehingga iman kita boleh terbangun. Jadi, marilah teman-temanku semua, kita berlomba-lomba untuk memelihara iman kita, sehingga iman kita boleh semakin hari tumbuh menjadi kokoh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itu poin-poin yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Saya berharap teman-teman juga mengingat apa yang saya sampaikan, ya. Dan saat ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Saya ajak teman-teman semua untuk kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami.
Bapa, kami mohon ampun kepadamu kalau mungkin kami seringkali melupakan Engkau. Bahkan Tuhan, seringkali kami meragukan keberadaan-Mu Tuhan. Seringkali kami berpikir Tuhan dengan pikiran kami Tuhan. Seringkali kami lupa bahwa kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu maha kuasa. Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Dan kami juga memohon kepadamu, biarlah Tuhan, Kau memberikan Roh Kudus-Mu, menolong kami, membimbing kami Tuhan, untuk kami boleh melewati setiap proses yang kami jalani Tuhan, dan kami boleh mempunyai iman Tuhan, yang semakin hari boleh semakin tumbuh dan menjadi kokoh Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ini hidup kami, pimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah sejak dari masa muda mereka Tuhan, mereka boleh mempunyai iman Tuhan kepada Engkau, sehingga semakin hari semakin dewasa Tuhan, semakin bertambah juga Tuhan iman mereka di dalam mengikut Engkau. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Bapa, kami menyerahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.